Kita percaya tadi ya, penundaan itu memang nggak enak saudara. Karena penundaan itu saudara dan saya ditempatkan di padang gurun, bukan di Taman Eden ya. Kalau penundaannya di Taman Eden, di taman padang berumput hijau, saudara pasti akan mengalami satu kenikmatan, nyaman, Tuhan tidak capek. Masalahnya kita hari ini ngalami masa penundaan itu ada di padang gurun saudara. Ya capek, lelah, panas, kering semuanya. Tapi kita percaya bahwa hari-hari ini walaupun ada penundaan Tuhan, tetap percayalah bahwa penundaan Tuhan itu selalu berbicara dengan waktunya yang terbaik. Itu artinya selalu ada berkat di balik penundaannya. Bukan berarti Tuhan itu kurang kerjaan, menunda jawaban pemulihannya. Semuanya sepingin serba cepat, tapi cara pandang Tuhan dan cara pandang saudara berbeda. Saudara cuma memandang sejauh mata memandang melihat kenyataan kenapa ini buruk. Tapi Tuhan itu cara pandangnya sudah jauh ke depan. Semuanya itu selalu untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Amin saudara, manusia dan Tuhan itu beda. Saudara sukanya itu percepatan, Tuhan sukanya penundaan. Saudara sukanya hasil, Tuhan itu lebih suka dengan proses. Saudara sukanya pil manis ya, Tuhan sukanya pil pahit. Supaya rohani saudara sehat. Saudara sukanya padang berumput hijau, Tuhan sukanya saudara dan saya di padang gurun. Makanya kenapa hal ini terjadi, yang namanya saudara hari-hari ini memikirkan Tuhan, kenapa Tuhan itu kok menunda-nunda waktu. Itu salah satu alasannya. Karena saudara dan Tuhan itu berbeda. Kacamatanya sudah berbeda. Tapi percayalah jauh lebih mulia kita hari-hari ini menantikan penundaan waktunya Tuhan daripada waktu saudara digenapi. Kalau waktunya saudara digenapi, maka saudara tidak akan lihat hasil akhirnya begitu memuaskan, indah pada waktunya. Saudara tidak akan lihat itu. Hari ini yuk kita belajar sesuatu bagaimana hari ini kita semua akan mengalami satu proses penundaan, tapi saudara tidak perlu takut ya. Yang paling umum yang kita tahu di Yohanes 11 ayat 6. Kenapa hari-hari ini kita semua mengalami penundaan? Yohanes 11 ayat 6 tentang Lazarus. Ya, Tuhan itu berkata gini, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja. Saudara lihat ya, Tuhan hari ini, siang ini berkata buat saudara dan saya, memang keadaanmu sudah sakit keras. Aku tahu sakitnya penderitaanmu, aku tahu. Bukan aku tidak tahu. Aku tahu bebanmu begitu berat di padang gurun, aku tahu. Aku tahu engkau lagi jalani proses yang berdarah-darah, aku tahu. Aku tahu hari ini pil pahit itu membuat hidupmu tidak nyaman, aku tahu. Aku tahu dengan penundaanku hari ini, dengan waktu yang belum aku genapi segala sesuatunya menjadi indah, membuat engkau sengsara. Tapi Tuhan berkata siang ini memang aku itu sengaja, ya lihat firman ini, tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Aku sengaja, bukan berarti Tuhan tidak tahu, tapi percayalah penundaan saudara dan saya hari ini memang sengaja. Suara sudah ada ya saudara, puji Tuhan. Ya, hari ini kita percaya. Katakan buat hidup saudara dan saya, hari ini Tuhan memang sengaja menunda jawabannya atas hidup saudara dan saya. Walaupun sudah sakit keras seperti Lazarus, tapi tetap Tuhan cuek. Tuhan bilang gini, enak sabar, aku memang sengaja. Tapi engkau akan lihat apa alasanku untuk menunda waktuku. Saudara lihat Yohanes 11 ayat 15 dan 17. Ya, Yohanes 15 dan 17. Tetapi syukurlah, aku
aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Amin saudara, hari ini siang ini Tuhan pesen, aku itu sengaja. Tapi kamu bersyukur loh. Seperti saya ketika saya 2 tahun, 3 tahun saya bercucuran air mata sampai berdarah-darah. Tuhan tetap tidak memberikan jawaban yang terbaik. Bahkan keadaan bertambah buruk. Ternyata Tuhan berkata gini, memang Eli aku sengaja. Tapi bersyukurlah, dan hari ini saya bisa berkata di depan saudara bahwa saya memang bersyukur. Kalau 2-3 tahun yang lalu saya tidak cepat dijawab Tuhan. Kalau saya cepat dapat jawaban Tuhan, saya tidak akan jadi hamba Tuhan. Saya tidak akan lihat anak saya sekolah Alkitab. Saya tidak akan lihat suami saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tidak akan lihat ada rumah doa yang terbentuk. Saya tidak akan melihat buku renungan yang tercetak. Sudah hampir 4 tahun ya, saya sudah mulai terus 4 tahun kelima, tidak ada semuanya ini saudara. Tidak ada wanita-wanita yang berkemenangan. Dan siang ini Tuhan berkata, bersyukurlah. Kalau sampai hari itu aku tidak hadir, tidak jawab, dan aku memang sengaja untuk menunda jawabanmu, engkau bersyukur. Karena ini lebih baik bagi kamu supaya yang pertama saudara tahu berkata apa? Yang pertama belajar percaya. Amin saudara. Kita hari ini ditunda Tuhan bukan untuk melihat perkara sia-sia. Kita dilatih Tuhan, mungkin iman saudara dilatih untuk percaya. Karakter saudara dirubah untuk menjadi karakter Kristus. Saudara lihat ayat yang ke-17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, engkau itu datang pada saat semuanya kayaknya terlambat. Mungkin buat hidup saya, kenapa Tuhan? Kok enggak waktu suami saya sebelum punya anak aja engkau sudah pulihkan? Kok sampai tunggu punya anak 1, punya anak 2, dan waktunya melebihi 10 tahun. Tapi waktu itu saya mungkin enggak memikirkan bahwa ini mendatangkan kebaikan. Dan perlu saudara renungkan hari ini, jangan kaget. Kalau yang terlihat di depan mata, ya, itu terlihat sudah terlambat. Hari ini pastikan Tuhan hadir pada waktu yang terlihat di depan mata, kenyataanmu, kelihatannya sudah terlambat. Tuhan, Lazarus sudah mati. Tapi Yesus tiba pada waktu Lazarus sudah mati 4 hari lagi, saudara. Sudah baunya busuk. Mungkin saudara hari ini ngalami keadaan. Saudara lihat keadaan saudara sudah rasanya terlambat Tuhan. Apa mungkin toh Tuhan, keadaan suamiku yang seperti ini sudah meninggalkan saya bertahun-tahun. Bisa kembali. Keuanganku yang hari ini rekening koran 1 persatu asetku mulai aku jual. Apa mungkin ada waktu Tuhan untuk membangkitkan rumah tanggaku, untuk membangkitkan keuanganku, untuk membangkitkan usahaku, untuk membangkitkan semangatku lagi, untuk melihat jalannya Tuhan. Siang ini Tuhan berkata, nak, bersyukurlah. Kalau aku menunda engkau itu harusnya engkau bersyukur. Karena engkau akan melihat keadaan yang jauh lebih baik daripada aku jawab engkau dengan cara yang instan. Dengan cara yang cepat. Saudara lihat ayat berikutnya. Ya, sekalipun terlihat Tuhan terlambat kehadirannya. Namun sekali-kali dia tidak pernah terlambat saudara. Kehadiran Tuhan itu pasti on time. Walaupun menurut kita ini sudah kedaluarsa. Sudah tidak mungkin, sudah berat Tuhan. Rasanya kalau Tuhan mau pulihkan gimana Tuhan? Sudah mati loh Tuhan. Baunya busuk. Mana mungkin orang mati bisa bangkit Tuhan. Tapi percayalah hari ini. Saudara tidak perlu takut. Ya,
Kita percaya bahwa hari ini, coba saudara lihat di Yohanes 11 ayat 43 ya. Yohanes 11 ayat 43 ya. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Ya. Lazarus, marilah keluar. Saudara lihat hari ini yang kedua. Kenapa saudara mengalami penundaan? Supaya saudara dan saya melihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar. Ayat ke-44 berkata gini, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Hari ini saudara perlu tahu, jangan berpikir negatif tentang Tuhan. Kalau ada penundaan dan waktunya rasanya terlambat, percayalah sebentar lagi saudara akan melihat mujizat. Tuhan hadir pada waktu segala sesuatu terlihat sudah terlambat. Kenapa? Bukan karena Tuhan kurang kerjaan. Karena saudara dan saya akan melihat kemuliaan yang jauh lebih besar. Sakit keras sembuh sama mati bangkit, kemuliaan buat Tuhan itu jauh lebih besar mana saudara? Pasti jauh lebih besar yang mati bangkit. Pada waktu saya 2-3 tahun setelah proses, saya juga berpikir, kalau Tuhan jawab saya pada waktu suami saya selingkuh tanpa punya anak, dengan Tuhan jawab suami saya selingkuh dengan 2 anak, tingkat kesulitannya memang menurut saya sulit saudara. Lebih gampang saya menjalani suami yang selingkuh tanpa anak daripada saya menjalani suami yang selingkuh sampai punya 2 anak. Tapi buat Tuhan tingkat kesulitannya ada enggak saudara? Tidak ada saudara. Yang membedakan saudara sulit sukar itu karena saudara ngukur dari kemampuan saudara. Tapi buat kemampuan Tuhan, mau punya 2 anak, mau punya 1 anak, mau suami tidak pulang, mau suami sudah kasih surat cerai, mau usahamu disita bank, mau orang bilang kamu bangkrut, kamu bakal hancur, masa depanmu bakal suram, kamu tidak akan bisa bangkit lagi. Itu menurut kacamata manusia dan kekuatanmu. Tapi buat Tuhan, mudah enggak saudara? Buat Tuhan sulit enggak saudara? Buat Tuhan ada perkara yang mustahil enggak saudara? Siang ini kita lihat loh. Tuhan sendiri yang berkata kepada Lazarus dengan caranya. Tuhan berkata keluar. Dan hari itu ketika Tuhan memberikan perintah keluar, yang mustahil sekalipun akan menjadi mungkin dan terjadi. Hari itu Lazarus bangkit, sudah 4 hari bau sudah bau, dan Lazarus bangkit saudara. Saudara lihat bahkan sudah di kain kapan semua ya. Saudara percaya hari ini, kita percaya. Yang pertama percaya, yang kedua supaya kita melihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar, yaitu kuasa Tuhan untuk membangkitkan orang yang sudah mati 4 hari akan menjadi hidup. Hari ini percayalah, Tuhan memakai hidup saudara dan saya untuk menyatakan kemuliaannya. Kalau saudara tahu Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu besar, saudara tidak bisa mengharapkan kemuliaannya itu biasa-biasa. Orang kalau berdoa sakit udun ya, bisul sembuh sama kanker sembuh. Kemuliaannya itu besar mana saudara? Hari ini percayalah, bukan Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu dan Dia sengaja. Pesan Tuhan siang ini ya, kita hari ini tahu bahwa Tuhan tahu penderitaanmu. Tuhan sengaja memang menunda waktunya Tuhan. Dan Tuhan berpesan buat saudara dan saya siang ini, bersyukurlah. Kalau engkau sedang ada di dalam masa-masa penundaan dan terlihat keadaannya semuanya terlambat, bersyukurlah karena sebentar lagi saudara dan saya akan melihat keadaan yang jauh lebih baik dan mujizat itu akan terjadi. Yang ketiga saudara lihat Yohanes 11 ayat 45. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria ya, dan yang menyaksikan sendiri saudara
Apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Yang ketiga, selalu ada kebaikan. Hari ini kita percaya, mungkin penundaanmu belum, jawaban itu masih ditunda-tunda ya. Tapi percayalah saudara dan saya pasti akan melihat kebaikan. Hidup saya hari ini mengalami penundaan. Saya melihat ada banyak orang yang diselamatkan. Ada banyak orang melihat proses hidup saya dan mereka kagum akan kuasa Tuhan. Amin saudara. Hari ini yuk kita jangan takut. Ya, kalau ada penundaan, nyantai aja. Tuhan cuman bilang gini, tetap nantikan aku. Itu yang pertama. Tetap tenang. Hari ini engkau ndak usah takut, bersyukurlah, tetap tenang. Dan engkau tetap percaya bahwa aku pasti akan membangkitkan keuanganmu kembali. Aku akan membangkitkan rumah tanggamu yang terlihat mati, keuangan usahamu. Bahkan aku akan membangkitkan kelemahan fisikmu yang hari ini sudah lemah. Aku akan memberikan penyegaran kembali ketika engkau tetap menantikan aku. Tidak ada lain kekuatan. Maria dan Marta setia menantikan Tuhan. Dan dia tetap tenang sampai pada waktunya Tuhan membangkitkan Lazarus. Dan dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan melakukan mujizat. Hari ini kita percaya saudara. Ada seorang ibu beberapa waktu yang lalu datang sama saya. Dan dia berkata, Bu Eli, dia mengucap syukur. Dia berkata secara akal hidup rumah tangga saya tidak mungkin dipulihkan. Sulit Bu Eli. Karena selama dia menikah, dia tidak pernah melihat suaminya baik. Suaminya orang yang penjudi, tukang selingkuh, ya, mulutnya kasar, walaupun tidak sampai KDRT, tapi mulutnya kasar. Uang juga pelit Bu Eli. Selama bertahun-tahun sejak menikah, sampai waktu dia konseling sama saya, dia berkata, tidak ada perubahan. Dan saya cuma berkata, Ibu, kalau tidak ada perubahan, berarti benih ibu yang ibu tanam salah. Kalau ibu nanam benihnya kebenaran, tidak mungkin tidak berubah. Kebenaran itu pasti janji Tuhan di Yohanes 8 ayat 32 berkata apa? Memerdekakan, memulihkan. Kalau sampai bertahun-tahun tidak ada benih yang bisa ibu nikmati, berarti bukan benih kebenaran. Itu pasti benihnya iblis. Kalau benihnya iblis, ibu tidak akan menikmati buah yang manis. Pasti buahnya pahit terus. Kenapa? Karena tujuan iblis selalu untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dan singkat cerita dia tanya, kalau gitu apa kesalahan saya? Mulai sekarang saya bilang, tanam 3B, buta, budek, saudara, bisu sudah. Ibu tetap layani, jaga hati, jangan kepahitan. Kalau dia mulai selingkuh, ibu tidak perlu tahu, cek handphone. Oh iya itu saya dulu Bu. Saya berusaha cari cek handphone, setelah itu saya labrak Bu. Kalau dia pulang saya punya bukti, saya labrak, saya maki-maki, saya rendahkan dia. Nah itu kuasa perkataan. Saya berkata kamu suami tidak ada gunanya. Kamu suami yang tidak berguna, kamu suami yang brengsek, kamu suami yang jahat, kamu tidak punya tanggung jawab. Dan saya berkata, hidup matimu ibu dikuasai lidah. Kalau engkau suka menggemakannya, makan buahnya pahit enggak? Kalau perkataannya pahit, pahit, saya bilang gitu. Singkat cerita saya bilang, mulai hari ini senyum Pepsodent sama suamimu. Jangan cek handphone, jangan cek rekening koran. Mulai belajar berserah. Orang kalau sudah berserah itu serah terima. Ini loh Tuhan, suamiku aku sudah tidak sanggup. Ini loh keuanganku Tuhan, aku sudah tidak punya jalan lagi. Ini sudah mati Tuhan. Orang berkata ini mati Tuhan. Ini Tuhan tak serah terimakan. Dan ketika ibu sudah berserah, ibu harus memiliki sikap tenang dan percaya. Percaya akan kuasa Tuhan, tidak perlu bantuan ibu. Kuasa Tuhan pasti sanggup memulihkan suamimu. Dan ibu percaya, kalau sudah berserah, percaya penuh, pasti yang ketiga, langkah berikutnya Tuhan pasti bertindak. Dan kalau Tuhan bertindak, suamimu pasti berubah.
Dan ketika saya konseling, waktu dia jatuh, dia konseling sama saya tetap top up. Ayo semangat, tabur terus benih kebenaran. Kebenaran itu pasti memerdekakan engkau dan seisi rumahmu. Saya selalu berkata itu, saya selalu berkata firman. Percayalah, tidak ada kebenaran yang ditabur itu tidak memerdekakan, tidak ada. Kalau hari ini hidupmu makin tertutup jalannya, itu berarti benihmu salah. Dan singkat cerita beberapa minggu yang lalu dia kasih kabar ke saya beberapa hari yang lalu. Dia bilang gini, Bu Eli, Tuhan itu dahsyat. Saya bilang, kenapa? Hari ini saya terima kasih Bu Eli, terima kasih sama Bu Eli. Dia bilang, Bu Eli ini seorang yang bisa nopang saya sampai hari ini. Bu Eli tahu suami saya yang kasar hari ini berubah manis. So sweet Bu Eli, bener yang Bu Eli khotbahkan. Anggur yang manis hari ini buat saya kelepek-kelepek Bu Eli. Suami saya ternyata baik. Untung dulu saya sudah mau cerai. Jujur dia sudah mau menyerah. Dia bilang, buat apa saya bertahan dengan pernikahan yang membuat saya itu tidak pernah bahagia Bu Eli. Saya benar-benar menderita dengan satu orang ini Bu Eli. Lebih baik saya cerai, mungkin hidup saya bahagia, saya tidak kena penyakit. Hari itu dia berkata, saya itu sampai kena penyakit, tidak tahu vertigo, tidak tahu apa, karena ulah perbuatan suaminya. Saya cuma bilang, Bu, ayolah kita sama-sama berjuang. Saya belajar dan ketika saya praktek kebenaran, kebenaran itu pasti memerdekakan. Penundaan Tuhan itu selalu jauh lebih baik. Walaupun kelihatannya suamimu parah hari ini, sekarat sudah. Tapi kalau ibu mau percaya, tenang nantikan Tuhan, tenang dan percaya, Tuhan itu pasti bertindak. Dan benar apa yang dia lakukan hari ini, dia berkata, sungguh Bu Eli, suami saya sekarang memperhatikan anak-anak dibanding dulu. Cuek. Sekarang memperhatikan saya, memperhatikan anak-anak. Kalau ngomong manis Bu Eli. Saya tanya beberapa, biasanya kan sering tobat, kumat, ya kan. Tapi dia berkata, enggak, ini sudah. Dia enggak ngabarin saya karena saking terlalu happy-nya sama suaminya. Dia berkata, ini sudah beberapa bulan saya melihat. Dan dia tiap pulang kerja, walaupun saya enggak perlu cek. Dia setiap pulang terlambat, dia selalu telepon istrinya. Dia bilang gini, Mam, ini ada macet, ya sebentar pulang, sediakan makanan. Dan benar, saudara. Saudara lihat, Tuhan itu dahsyat, saudara. Ya, hari ini jangan takut. Yuk kita lihat di ayat berikutnya bagaimana hari ini kita belajar dari bangsa Israel. Ya, buka di Keluaran 3 ayat 7 sampai 8. Ya, kita buka bagaimana Keluaran 3 ayat 7 sampai 8 pada waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir. Ya, Tuhan itu tahu enggak penderitaannya. Tahu enggak bangsa Israel dijadikan budak? Tapi percayalah, ketika itu bangsa Israel tidak tahu bagaimana penderitaan, mungkin mereka berpikir, Tuhan kok hidup ini seperti ini. Tapi lihat ayat Keluaran 3 ayat 7 dan 8. Ya. Tuhan berfirman, ini Tuhan berfirman sama Musa. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Saudara lihat ya, Tuhan siang ini memperhatikan kesengsaraanmu loh saudara ya. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Tuhan mendengar seruannya bangsa Israel waktu dijadikan budak saudara. Tuhan mendengar walaupun kelihatannya dia belum bertindak apa-apa. Tapi Tuhan memperhatikan dan Tuhan mendengar. Lihat berikutnya, aku mengetahui penderitaan mereka, luar biasa. Siang ini Tuhan berkata, nak, di tengah penundaanmu walaupun terlihat semuanya terlambat, sepertinya arahnya sudah hancur-hancur Tuhan. Seperti saya bilang gini, Tuhan sudah punya 2 anak, terlihat bahagia, hancur Tuhan, hancur Tuhan, mana mungkin Tuhan. Bahkan suami saya sudah berkata, loh enggak cinta lagi sama saya. Tuhan, apakah saya bisa bangkit Tuhan? Dan Tuhan berkata siang ini, kalau saudara punya pergumulan yang sama dengan saya, percayalah siang ini Tuhan berfirman, nak, aku telah memperhatikan dengan sungguh saudara. Tuhan itu dahsyat. Dia bukan sekedar memperhatikan, tapi perhatiannya sungguh-sungguh.
Saudara lihat setelah diperhatikan Tuhan berkata apa? Aku telah mendengar, telah semua jeritan hatimu, semua teriakmu minta tolong, aku ini sudah mendengar. Sudah, bukan telingaku kurang panjang anakku, sudah. Aku tahu engkau lagi kepayahan, aku tahu engkau lagi kecapean, aku tahu di padang gurun, aku tahu semuanya. Tapi percayalah Tuhan berkata siang ini juga, aku tahu nak, penderitaanmu aku tahu nak. Aku bukan tidak mau tahu, aku mau tahu. Lihat ayat ke-8-nya ya. Sebab itu aku telah turun. Hari ini Tuhan berkata, aku bukan diam, tapi aku turun untuk turut bekerja di dalam segala sesuatu di masa-masa penundaanmu. Siang ini Tuhan berkata, ya. Untuk apa saudara? Lihat ayat ini, Ulangan 3 tadi ya, ayat yang ke-8. Keluaran 3 ayat 8. Untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu madunya. Saudara, luar biasanya Tuhan siang ini, yuk jangan pernah menyerah. Penundaanmu, keadaanmu seperti apapun terlihat mati, siang ini Tuhan berkata, aku tahu, aku mendengar setiap perseruanmu dan aku memperhatikan sungguh-sungguh. Dan aku bukan diam di tengah penundaanmu. Aku memang sengaja, bersyukurlah. Tapi aku sedang turun tangan untuk turut bekerja di dalam proses. Terlihat engkau sepertinya terlambat. Aku akan melepaskan. Janji Tuhan hari ini, siang ini. Dia pasti melepaskan dan menuntun saudara dan saya untuk masuk ke dalam suatu negeri yang baik, yang berlimpah susu madunya. Lihat ayat ke-10. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Hari ini kita percaya bagian Tuhan. Dia sedang bekerja. Dia sedang turun tangan untuk melepaskan saudara, menuntun saudara masuk ke negeri yang berlimpah susu madunya. Dan dia memberi jalan keluar. Jangan ragukan lagi, mungkin saudara secara akal saudara mikir enggak bisa jalan keluarnya. Saya kalau ditanya Bu Eli pernah mikir enggak jalan keluar solusi masalah Bu Eli? Enggak pernah. Saya enggak pernah mikir. Kenapa? Karena itu bagiannya Tuhan. Tuhan pasti sudah berjanji untuk melepaskan semua prahara dalam rumah tangga saya. Tuhan pasti melepaskan suami saya dari keterikatan dosa. Dia akan menjadi orang yang merdeka. Saudara dan saya hari ini juga Tuhan pasti melepaskan masalah keuanganmu yang terpuruk. Dia akan menuntun saudara dan saya ke negeri yang berlimpah susu madunya. Menuju masa depan yang jauh lebih luar biasa dibandingkan sebelum proses. Amin saudara, dan Tuhan berjanji, aku memberi engkau jalan keluar. Menurut engkau rasanya sulit, tapi aku sudah punya jalan keluar. Bagaimana? Lazarus pasti bangkit walaupun sudah 4 hari dan baunya busuk. Bagiku tidak ada perkara yang sulit, karena aku adalah Tuhan Allahmu yang ajaib. Saudara lihat ya, hari ini kita percaya, tidak usah ragu ya. Itu tadi Tuhan sudah berkata, kalau saudara lihat di Lazarus Tuhan juga minta saudara hari ini, yuk nantikan Tuhan. Jangan sampai keluar daripada masa-masa penundaan ini. Karena saudara mau mempercepat waktu saudara pilih jalan dunia, saudara pilih cerai, saudara pilih ambil suami orang, saudara pilih hutang kredit card, saudara pilih dengan cara yang bukan caranya Tuhan, akhirnya bukan menuai hasil, tapi saudara akan menuai bencana masalah demi masalah. Tapi kalau siang ini Tuhan berkata, selama masa penundaan tetap setia menantikan waktuku, tetap tenang, tetap percaya bahwa aku sanggup membangkitkan Lazarus. Dan saudara lihat Tuhan berkata, aku pasti melepaskan engkau, aku pasti menuntun engkau masuk di masa depan yang luar biasa. Kalau hari ini aku belum tolong hidupmu, itu karena aku lagi nata menuntun negeri yang berlimpah susu madunya. Masa depanmu itu jauh lebih baik. Engkau tidak akan kecewa nanti. Daripada engkau mempercepat waktumu, engkau akan kecewa.
karena di situ tidak ada aku. Tapi kalau engkau setia menantikan waktuku, engkau akan melihat negeri yang berlimpah susu madunya. Itu sudah aku sediakan buat engkau dan keturunanmu untuk engkau nikmati. Dan aku sudah memberikan jalan keluar. Saudara lihat berkat apa di balik penundaannya. Ya, selain yang pertama adalah saudara akan menjadi percaya. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Apa kebaikannya? Ya, saudara lihat ayat Keluaran 3 ayat 19 sampai 21 ya. Keluaran 3 ayat 19 sampai 21. Ini kata-kata yang membuat saya berkata luar biasanya Tuhan. Yuk kita lihat. Tetapi aku tahu ya, saudara lihat Keluaran 3 ayat 19 sampai 21. Tetapi Tuhan itu tahu bahwa ketika Tuhan turun tangan ya, bukan Tuhan diam loh saudara. Waktu saya ngalami badai, waktu anak suami saya punya anak satu, saya sudah teriak-teriak. Dan Tuhan berkata, tenang aja. Aku sudah turun tangan kok. Kamu enggak tahu tapi aku sudah siapkan. Aku tahu kok penderitaanmu Eli. Aku memperhatikan sungguh-sungguh. Lebih daripada siapapun memperhatikan engkau. Bahkan ketika saya khawatir dengan anak-anak saya jadi anak-anak yang berontak karena kepahitan korban broken home. Tuhan bilang gini, aku tahu Eli. Aku memperhatikan sungguh-sungguh anak-anakmu. Engkau tidak perlu takut. Ketika hari ini engkau tetap setia menantikan aku. Engkau tetap tenang. Engkau tetap percaya kepadaku. Janjiku, aku akan memberkati keturunanmu. Engkau tidak perlu takut. Dan siang ini firman ini berkata gini. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir itu tidak akan membiarkan kamu pergi. Kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Lihat ya saudara, hari ini keadaan hidupmu tidak mudah. Memang Tuhan sengaja, Tuhan tahu. Ada satu tantangan yang membuat engkau tidak dengan begitu mudahnya, engkau melihat pemulihan. Seperti saya ketika mengalami masalah, saya melihat suami saya dikeraskan hati, wanita ini juga dikeraskan hati. Saya sampai bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan itu mau buat suami saya kelepek-kelepek sama saya, kan gampang toh Tuhan. Tarik toh Tuhan, tarik kembali pulang sama saya pulih, gampang toh Tuhan. Hari ini mungkin saudara berpikir juga seperti itu, Tuhan, Tuhan mau berkati toko saya loh, yang sepi tidak ada pembeli, hari ini dibuat rame kan gampang toh Tuhan. Loh gampang loh Tuhan, lah katanya Tuhan itu sumber berkat, Tuhan sumber pemulihan, Tuhan sumber kesehatan. Lah kok hari ini, kok seperti ini Tuhan, kan harusnya bagi Tuhan gampang. Tapi ketika saudara mengerti firman ini, Dia sengaja untuk tidak menggenapi waktunya secepat mungkin. Karena Dia suka saudara dan saya ngalami proses. Saudara lihat, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Itu berarti penundaan itu akan menunjukkan kemuliaan Tuhan. Tangan siapa yang kuat? Ayat berikutnya. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib. Amin saudara. Hari ini saudara tidak perlu takut. Tuh terlihat terlambat Tuhan, mana mungkin. Tapi siang ini kita melalui firman, yuk kita belajar. Hari ini kemuliaan Tuhan, Tuhan berkata, aku punya tangan yang memang aku sengaja. Tanganku sendiri yang membuat hidupmu sengaja aku tunda. Aku sengaja melihat engkau mengalami sakit keras dan aku tidak segera sembuhkan. Itu tanganku. Tapi Tuhan berkata siang ini, tetapi jangan takut. Nanti tanganku sendiri yang aku acungkan akan memukul Mesir. Akan memukul semua musuhmu. Akan memukul semua keadaan keuanganmu yang terpuruk. Dan Tuhan berkata, dengan segala perbuatanku yang ajaib. Ajaib saudara. Itulah kemuliaan Tuhan. Saudara kalau hari ini ngalami deg-deg sur. Wow ikut Tuhan itu tidak gampang saudara. Ya ngeri-ngeri sedap saudara. Jet coaster saudara. Sudah dilihat keadaan baik di PHP saya saudara. Berapa kali saudara. Duh pengharapan saya lagi kelepek-kelepek. Dibawa naik jet coaster. Tuhan dahsyat. Berapa hari kemudian, berapa bulan kemudian tumbang pengharapan saya. Malah sekarat saudara. Tapi percayalah Tuhan memang sengaja. Karena ada tangan yang kuat. Bukan tangan yang biasa-biasa.
berjalan bersama Tuhan, ada tangan yang kuat yang selalu menopang saudara, tidak akan membiarkan saudara dan saya hari ini hancur. Siang ini Tuhan berkata, nak, aku akan menyertai engkau dengan tanganku yang kuat. Aku akan menyertai engkau dengan perbuatanku yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Setelah keajaiban Tuhan terjadi, setelah orang melihat betapa dahsyatnya Tuhan, percayalah masalah saudara akan indah pada waktunya. Amin saudara, tidak perlu takut hari ini ya. Lihat apa kebaikannya ya, itu tadi kemuliaan Tuhan saudara ya. Lihat bangsa Israel mengalami kedahsyatan Tuhan dengan 10 tulah itu dia bisa lihat. Wow, bagaimana dahsyatnya Tuhan. Tolong hidupnya, dia melihat keajaiban Tuhan yang luar biasa. Lihat ayat 21, ini yang membuat saudara dan saya juga kagum. Saya hari ini kagum dengan cara Tuhan ketika saya berpikir penundaannya itu hancur. Penundaannya itu mati saudara. Mati Tuhan, apes Tuhan. Tapi ternyata enggak saudara, ini ayatnya kebaikannya ya. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Lihat saudara, keadaan bangsa Mesir pada awalnya murah hati, enggak saudara? Ditindas loh sebagai budak. Makanya hari ini keadaanmu yang buruk akan Tuhan ubah menjadi kebaikan. Saudara, hari ini mungkin yang saudara lihat itu rasanya bencana. Aib, aduh Tuhan, keadaanku terpuruk Tuhan, gimana Tuhan? Tapi percayalah kalau sudah waktunya Tuhan, penundaan ini saudara akan menikmati kemurahan demi kemurahan. Amin saudara, bermurah hati. Hari ini jangan menyerah di titik masa-masa penundaan. Di dalam waiting list hari ini kita nunggu tuh Tuhan. Tapi percayalah hari ini, yuk 3 hal kita lakukan. Tetap nantikan Tuhan setia, tetap tenang, tetap percaya bahwa Tuhan berkata gini, orang Mesir akan bermurah hati terhadap bangsa ini sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Amin saudara, tidak pergi dengan tangan hampa. Artinya ada sesuatu yang saudara jarah, ada sesuatu yang saudara akan peroleh dari masa-masa penundaan yang memang Tuhan sengaja menundanya. Saudara, hari ini kita semua ketawa. Tuhan bilang ini, bersyukurlah. Kamu loh bukan nikmati kehancuran, bukan Eli. Kamu nanti bersyukurlah, lihat ada kemurahan hati, ada kemurahan demi kemurahan, kebaikan demi kebaikan, mujizat demi mujizat akan engkau nikmati. Bahkan tanganmu ini tidak akan menghasilkan sesuatu tangan yang kosong. Tuhan berkata, kamu tidak akan pergi dengan tangan hampa. Itu artinya ada sesuatu yang dijarah. Yuk siang ini katakan, aku menjarah sesuatu dari penundaan ini. Aku menjarah berkat Tuhan. Aku menjarah pemulihan Tuhan. Aku menjarah masa depanku yang penuh harapan melalui penundaan ini. Dan aku bersyukur. Itu yang perlu saudara katakan. Aku menjarah mujizat Tuhan siang ini. Jangan berpikir hidupmu hancur, saudara. Rekeningmu minus, itu bukan berarti itu menutup jalannya Tuhan. Suami saya sampai punya 2 anak, bukan berarti menutup jalan Tuhan untuk memulihkan hidup rumah tangga saya kembali. Hidup usahamu kembali, kerajaan bisnismu kembali, pasti akan dibangun. Amin, saudara. Saudara mau hari ini, yuk kita semua belajar. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh iblis hanya karena saudara melihat fakta seperti Lazarus. Aduh, sakit keras. Seperti saya juga kecewa di awal. Tuhan, dari awal sebelum suami saya sampai melakukan hal yang lebih jauh. Saya ini sudah teriak-teriak loh sama Tuhan. Saya sudah bilang, saya ini sudah sakit keras Tuhan. Saya sudah sekarat Tuhan. Lihat suami saya seperti ini. Saya sudah mau mati Tuhan. Saya bukannya enggak teriak. Orang tanya Bu Eli, mungkin Bu Eli tahu suami selingkuh itu setelah semuanya berterlambat. Maksudnya sampai 2 anak. Enggak saudara.
Dari awal saya sudah tahu. Dari awal. Tapi itu orang tanya, Bu Eli waktu itu gimana iman rohaninya? Saya sudah punya persekutuan doa 2 tahun. Bahkan banyak orang yang sudah mulai dukung saya, berdoa, topang saya kekuatan. Jujur kalau tidak ada komunitas Victory 2 tahun, tidak mungkin saya kuat. Saya pasti ambil langkah cerai, itu karakter saya. Dulu aja waktu zona nyaman, kalau suami saya macam-macam, saya ngomong cerai kok. Apalagi ini sampai dikianati, sampai selingkuh, oh sudah tidak ada kata maaf. Jadi saya bersyukur Tuhan tempatkan saya di komunitas Victory. Dan di situ ada banyak orang yang mendukung saya dalam doa. Apakah saya tidak berdoa? Berdoa. Tapi Tuhan datang tetap berkata, aku sengaja menunda pemulihan rumah tanggamu. Karena aku ingin menyatakan kemuliaanku yang jauh lebih besar. Dan aku ingin memberikan kebaikanmu bahwa akan banyak orang-orang yang bertobat melihat proses hidupmu. Bahkan engkau akan menjarah banyak keuntungan, tanganmu tidak akan tangan hampa. Bahkan engkau akan melihat bagaimana engkau akan melihat karyaku yang besar di balik semua prosesmu. Itu yang saya alami, saudara. Tuhan sengaja. Tapi saya tahu bahwa firman digenapi itu benar-benar. Hari ini kalau orang tanya, Bu Eli bersyukur enggak buat penundaan Tuhan? Sangat bersyukur. Saya melihat kegenapan firman di Yohanes seperti Lazarus, itu terjadi dalam hidup saya. Saya katakan, Tuhan terima kasih, kok dari awal coba tahun ketiga Tuhan jawab. Untung kok Tuhan tidak dengar teriakan saya. Untung Tuhan kok tidak pulihkan hari itu ya Tuhan, saya bersyukur. Hari ini saya melihat sesuatu yang jauh lebih baik, saudara. Saya bisa punya anak yang sekolah Alkitab, itu tidak pernah saya bayangkan. Itu anak pergumulan saya yang manjanya luar biasa. Bisa Tuhan rubah. Saya dulu bergumul 15 tahun, punya suami bisa terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tidak bisa, saudara. Itu air mata saya, tapi Tuhan jawab di tengah masa penundaan. Dan Tuhan berkata, itulah gunanya penundaanku. Kau tidak akan keluar dengan sia-sia. Tidak akan, Tuhan berkata. Siang ini kita percaya, saudara. Saudara tidak akan pernah diizinkan Tuhan mengalami penundaan tanpa rencana yang besar. Saudara tidak akan pernah diizinkan Tuhan mengalami penundaan tanpa kemuliaan yang besar. Saudara tidak akan pernah diizinkan Tuhan mengalami penundaan tanpa kebaikan, kemurahan hati. Bahkan tangan yang akan menjarah banyak berkat-berkat Tuhan. Apa yang hilang di masa lalu, di masa penundaan ini. Saudara akan jarah dengan tangan saudara dan saudara akan lihat terima kasih Tuhan. Apa yang menurut saya rugi, apa yang menurut saya hidup dalam kesesakan hari ini, saya melihat betapa di luar, di balik penundaan ada berkat Tuhan, di mana Tuhan memberikan kemurahan hati. Kemurahan hati itu berbicara sesuatu yang luar biasa. Amin, saudara. Saudara mau hari ini, yuk kita sama-sama belajar. Penundaan tidak usah kaget. Kalau ada waktu belum dijawab dan makin tambah parah seperti Lazarus, sakit keras mati, kelihatannya Tuhan terlambat. Pada waktu itu percayalah sebentar lagi. Katakan sama hidupmu, aku tidak akan takut. Aku tahu Tuhan berkata, nak memang aku sengaja, tapi bersyukurlah. Karena di tengah ini supaya aku cuma melatih engkau menjadi percaya. Melatih engkau untuk melihat kemuliaanku yang jauh lebih besar. Melatih engkau melihat kebaikanku yang jauh lebih besar. Bahkan ada kemurahan hati, penjarahan besar-besaran hari-hari ini. Amin, saudara. Mau, saudara? Saudara akan menikmati harta karunnya Tuhan di padang gurun. Bukan lagi menikmati kebocoran, tapi menikmati banyak pintu yang akan Tuhan buka. Ya, saya sudah selesai. Saya akan tutup dengan kesaksian ada seorang beberapa saat. Ya, ini kesaksiannya dahsyat. Ini buat ibu-ibu supaya ndak melo. Ya, kami lagi dalam satu tim PD Victory ini lagi melayani seorang ibu. Ya, menurut kami ini kasusnya memang kasus heboh, saudara. Ya, dan saya cuman berpikir Tuhan mulai titipkan kami, ya, tim di PD Victory, beberapa pendoa-pendoa, kasus-kasus yang menurut kami itu sulit, seperti Lazarus. Tapi Tuhan dahsyat, saudara. Ya, satu kali nanti ibu ini akan saya suruh kesaksian dan dia akan menyaksikan bagaimana how great is our God. Ya, ada seorang ibu. Ini orang yang tidak ngerti firman pada awalnya. Ya, dia
menjadi orang mungkin agama Buddha rasanya. Pada waktu itu dia datang sama saya. Dan dia berkata seperti ini. Hari itu dia tidak ada masalah. Tapi pada waktu dia sering buka YouTube saya, dia itu sering lihat nongol YouTube saya. Dia pikir dia tidak ada masalah. Buat apa saya lihat YouTube-nya mengkhotbah? Tapi YouTube itu sering kali muncul. Dan akhirnya singkat cerita dia buka. Dan setelah dia buka, dia mulai tertarik dengan pengajaran yang saya berikan. Ya, singkat cerita, itu kekuatan. Makanya saudara, Tuhan itu tidak melampaui kekuatan. Sebelum ada prahara, Tuhan sudah taruh dia dulu. Saya juga, dulu waktu saya ibu sosialita, saya tidak berpikir untuk mau berkomunitas, wong hidup nyaman. Tapi tiba-tiba Tuhan sudah taruh saya di komunitas 2 tahun. Karena Tuhan tahu bakal ada terjadi sengaja nanti. Ada sesuatu yang membuat saya pasti tergoncang. Dan singkat cerita setelah dia ngalami dengar YouTube saya, dia sudah dikuatkan, ya. Dan hari itu dia ngalami proses, saudara. Di mana keadaan yang baik-baik, tiba-tiba suaminya kedapatan selingkuh. Dan dia hubungi saya melalui Instagram, dia menceritakan, ya saya tahu dari awal dia hubungi saya, dia berkata gini, Bu Eli saya itu heran, kok kenapa ya saya itu bisa dibawa ketemu Bu Eli, padahal saya tidak ada masalah. Tapi hari itu ketika dia mulai konseling, dia berkata suaminya selingkuh. Dan saudara tahu, dari orang yang baik, tiba-tiba suaminya berubah. Suaminya jahatnya minta ampun, bahkan yang lebih menyakitkan saudara. Yang namanya wanita idaman lainnya suaminya ya, wanita selingkuhannya itu dibawa ke rumah. Bahkan suaminya bisa pukulin dia di depan wanita ini saudara. Dihajar sampai kalau dia berdarah-darah dia kirim fotonya saudara. Secara akal saudara, dia berkata, saya pengen menyerah. Ya, karena hari itu suaminya marah cuman menuntut 2 pilihan yang tidak mungkin dilakukan buat anak Tuhan. Yang pertama, 1, bercerai. Kalau tidak mau bercerai, kedua, dia harus tanda tangani bahwa dia harus bisa bersama-sama dengan pelakor ini, hidup aman, damai, sejahtera. Tidak tahu itu dalam satu rumah, pokoknya harus mau. Dan pilihan 2 ini pasti menantang, melawan kebenaran. Kita nggak mungkin hidup, oh ya aku mau dicerai. Yang kedua, kalau nggak cerai, ya sudah Tuhan, aku tak damai aja dengan pelakor. Yang penting nggak dicerai. Itu sama-sama nggak mungkin saudara. Singkat cerita, saya heran dia punya iman, itu dahsyat saudara. Makanya saya kagum dengan ibu ini, walaupun jadi orang Kristen yang baru, tapi dia punya iman yang luar biasa. Dan saya cuma tanya, apa yang mendasari engkau kuat hari ini? Kalau dihajar tuh nggak main-main loh saudara. Secara akal, cerai aja sudah. Lagian umurnya masih 30, masih cantik saudara. Nilai jualnya masih tinggi. Buat apa dia menderita sampai hari itu hanya mempertahankan perceraian, yang hari itu mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak masuk akal. Semua fasilitas sudah diambil. Kredit card diambil. Ya, dia sendiri mulai diancam bahwa dia tidak diberikan uang. Ya, bahkan hari itu saya tahu hidupnya sangat menderita. Dan satu kata yang membuat hati saya hancur saudara. Satu kata yang membuat dia berkata buat saya waktu itu. Saya tanya, apa yang mendasari engkau bertahan? Satu kata yang dia katakan. Orang lain keadaan bisa menghancurkan rumah tangga saya. Tapi saya belajar dari Bu Eli. Bahwa tidak ada kenyataan hidup suamiku pelakor itu yang bisa menghancurkan imannya kepada Yesus. Saya berkata, Tuhan, ini orang spesial. Saya tahu Tuhan lagi panggil hidupnya secara luar biasa. Tidak banyak loh orang Kristen yang sudah puluhan tahun bisa konsisten komitmen seperti ini. Dihajar loh saudara. Saya lihat hajarannya luar biasa saudara. Saya berpikir kalau bukan Tuhan mati dia. Tapi dia berkata, tidak apa-apa, saya kuat. Dan singkat cerita, saudara tahu apa yang Tuhan lakukan. Ibu ini makin hari dipakai Tuhan makin luar biasa. Dia bisa peka dengar suara Tuhan. Tiap kali dia mau putus asa, Tuhan itu selalu datang di dalam hidupnya. Bahkan yang terakhir, saudara tahu penglihatan yang dia tunjukkan kepada saya. Dia melihat air mata Yesus netes, 7 tetes, saudara. Itu difotokan, saudara. Saudara lihat hari-hari ini. Ada peristiwa supranatural yang akan Tuhan kerjakan.
Tuhan lagi lihat bagaimana anak-anak Tuhan yang hari-hari ini komitmen di masa-masa penundaan yang memang Tuhan sengaja. Pandemi ini belum berlalu, memang Tuhan sengaja. Saudara tidak perlu takut. Yuk kita hari ini ngucap syukur. Karena penundaan ini pasti untuk melatih iman saudara. Ini loh, ibu ini loh contohnya. Orang Kristen yang usianya baru seumur jagung saudara. Tapi dia bisa berkata, buat suaminya, buat wanita itu. Dia ngomong, tidak ada yang bisa menghancurkan imanku buat Yesus. Kamu boleh berdua merencanakan menghancurkan hidup saya. Hidup masa depan saya. Tapi kalian berdua tidak pernah sekali-kali bisa menghancurkan imanku sama Yesus. Saya mau nangis saudara. Banyak anak Tuhan hari-hari ini. Sudah lihat mujizat Tuhan banyak. Sudah lihat pertolongan Tuhan banyak. Tapi pernahkah saudara berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, keuanganku tidak akan bisa menghancurkan imanku sama Yesus. Keadaan buruk, goncangan dunia, masa pandemi ini, krisis, tidak ada yang bisa menghancurkan imanku atas hidupmu. Aku tetap akan berdiri di masa-masa ini. Sekalipun penundaan itu terlihat sakit, saudara. Terlihat saudara sepertinya dihajar sekarat, saudara. Sakit keras itu tidak enak, saudara. Sudah sakit semua, tapi pertolongan Tuhan tidak datang. Capek, lelah. Tapi pertolongan Tuhan seolah-olah Tuhan sengaja. Tidak enak, saudara, jujur. Tapi percayalah siang ini Tuhan berkata, aku memperhatikan sungguh-sungguh penderitaanmu di akhir zaman. Karena engkau membela kebenaranku, engkau menderita, aku memperhatikan anakku. Aku dengar teriakanmu sakit Tuhan. Hidup ini tidak adil Tuhan. Orang yang jahat terlihat enak Tuhan. Yang tipu uang saya, yang kacaukan rumah tangga saya terlihat enak Tuhan. Tapi siang ini Tuhan berkata, aku dengar seruanmu anakku dan aku tahu penderitaanmu. Aku bukan diam berpangku tangan, aku turun tangan. Keluaran 3 ayat 20. Dan aku akan membebaskan engkau. Aku akan memberikan engkau kemenangan, kemurahan hati. Dan engkau tidak akan pernah tanganmu ini tangan hampa. Suatu kali engkau akan bersorak-sorai pulang sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk siang ini kita mau jadi tenang. Kita mau jadi menantikan Tuhan dengan tenang dan percaya. Hari ini cuma melatih iman percayamu. Engkau akan lihat kemuliaan Tuhan dan engkau akan melihat kebaikan, kemurahan Tuhan belaka yang jauh lebih dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, happy weekend. Jangan sampai hari ini engkau bisa dicuri imanmu hanya karena kenyataan buruk. Percayalah, katakan sama Tuhan. Tidak ada yang bisa menggoncangkan imanku sama Yesus. Aku tetap akan sabar Tuhan menantikan waktumu. Karena waktumu waktu yang terbaik. Yuk kita berdoa, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami bersyukur buat siang ini. Kami percaya bahwa apa yang Tuhan sudah sampaikan melalui pesan vitamin hari ini, melalui Lazarus dan bagaimana engkau memberi kebebasan buat bangsa Israel. Kami tahu bahwa hari-hari ini engkau bukan diam, engkau sedang turun tangan, engkau sedang memperhatikan, engkau sedang tahu dan engkau mendengar seruan kami Tuhan. Engkau pasti akan membebaskan kami Tuhan, engkau pasti akan membawa kami keluar Tuhan dari semua ini dan engkau menuntun kami untuk menikmati masa depan yang berlimpah susu madunya. Biar saat ini yang sakit sembuhkan Bapa, yang menjalani masalah keuangan Tuhan buka tingkap-tingkap langit, terobosan berkat Tuhan. Walaupun hari ini terlihat engkau hadir rasanya Tuhan terlambat, tapi engkau tidak pernah terlambat. Karena menurut kami sulit, tapi menurut Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Walaupun mati sekalipun aku bisa membangkitkan orang mati dalam sekejap. Dan kami percaya yang sakit Tuhan beri kesehatan, yang mengalami masalah rumah tangga pulihkan. Berkati bangsa negara kami, virus corona ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Pandemi ini semuanya akan berlalu dengan kemenangan dan kebaikan. Terima kasih Bapak, berkati bangsa kami, keamanan, semua pemulihan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Angkat kedua tangan saudara. Biarlah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, happy weekend, tetap semangat, tetap sukacita.
di tengah masa penundaan bukan hancur, tapi masa penundaan bersyukurlah karena kita akan melihat bagaimana kita dilatih menjadi orang percaya. Kita akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan yang jauh lebih dahsyat, kebaikan, kemurahan Tuhan akan terjadi. Dan kita akan pulang dengan tangan yang bukan tangan hampa, tapi kita pulang sambil membawa berkas-berkas kemenangan, sambil bersorak-sorai. Tuhan Yesus memberkati. God bless.